sekarang masih anti untuk sholat. Anti apa? Sholat. Sholat. Memang sholat jamin surga. Anti sholat. Iya, saya malas berdebat sama orang. Ya itu semoga Allah hidayah. Masih ada orang seperti itu. Jadi dia merasa bahkan dia lebih mempercayai perkataan dari bosnya. Bosnya itu seorang Buddha yang pakai logika. Saya bilang ya kalau orang yang tidak mau ibadah, karena manusia dan jin ini kan kita Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi nggak ada alasan kita nggak bisa nggak untuk sholat. Sedangkan orang yang tidak beribadah itu termasuk orang-orang yang sombong. Nah itu gimana cara kasih beri, tapi ya Allah yang bisa kasih. Ya. Baik. Pertama terkait dengan apa tadi? Doa. Atau doa dan minta. Kalau sekedar katakan punya saja lah, begitu kan? Yang perlu kita pahami begini Pak. Doa itu adalah perintah Allah. Doa adalah perintah Allah. Sama dengan Allah suruh kita sholat, Allah suruh kita zakat, Allah suruh kita puasa. Maksudnya apa? Maksudnya lu ada hajat, nggak ada hajat doa. Jadi doa itu bukan kita masih tahu Allah saya pengen ini, bukan. Tapi kita menjalankan salah satu perintah Allah yang disebut dengan doa. Kita hanya disuruh berdoa. Kita nggak boleh menuntut doa itu dikabulkan atau tidak. Masalahnya adalah kita doa, kita masa Allah. Ini masalahnya. Ya Allah sudah doa dan utang saya masih Allah. Jadi kita doa kepada Allah itu bukan karena kita ingin kepada Allah, tapi karena kita ingin utang-utang kita. Kita minta Allah dulu bayar utang kita kan itu yang terjadi. Jadi bicara doa-doanya umumnya asalnya doalah kamu maka aku akan jawab. Doa asal kata doa panggilan. Ketika kau manggil aku jawab. Ya Allah, oi, disautin. Itu pengertian pertama. Pengertian kedua, uluni asal jawab. Doalah kamu akan dijawab. Aku akan dijawab. Coba ayatnya terusin. Uluni asal jawab. Pada ayat lain dikatakan, "Idza salaka ibadi anni fa inni qad ujibu da'watad da'i dan da'ani." Katakanlah bahwa aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i dan da'ani. Aku akan menjawab doa-doa mereka, akan aku kabulkan doa-doa mereka. Tapi ada syarat. Apa syaratnya? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Apa kata Allah? Oke, akan kau penuhi permintaanmu karena memang aku suruh kamu meminta. Tapi ingat yang pertama, falyastajibu li. Apa falyastajibu li? Jawablah panggilan-panggilan. Lu kalau gue suruh sholat nggak? Gue suruh sedekah nggak? Falyastajibu li, maka jawablah panggilanku. Tuh kata Allah. Ketika Allah menunda keinginan kita, karena kita juga sering menunda keinginan kita doa macam dan aja loh, pelahak. Sama kita bocah Pak, bocah kalau kita panggil belah, kita turutin nggak tuh kemauan bocah? Ini dulu aja gue panggil malas banget gitu. Artinya, falyastajibu li. Jawab dulu panggilan gue kata Allah. Masalahnya lain kadang-kadang lu gak ada terima. Contoh Allah kalau dia mau kita Pak, Allah kalau mau kita masih sama Allah. Bisa nggak Allah stop oksigen? Di kamar gelap ada orang gitu kan, tutup aja oksigen, Allah nggak kasih oksigen, mati kita. Tapi Allah gitu enggak, Allah kasih. Falyastajibu wal yu'minu bi. Kalau pengen doa diijabah, penuhi perintahku, penuhi panggilan terima. Ingat tugasku cuma minta, gue yang ngasih. Karena apa yang kamu inginkan itu baik buat kamu. Nanti apa aku bilang? Semua doa pasti dijawab. Ini ada masalah waktu. Ada yang langsung dijawab dengan permintaannya. Ada yang Allah ganti dengan permintaan yang lain, dengan kebutuhan yang lain, bukan permintaan, dengan kebutuhan yang lain.
Allah akan tunggu di waktu yang tepat. Contoh, bocah kecil, anak kita minta motor, bisa kita beli? Bisa, cuman belum waktunya. Atau nanti di akhirat nanti Pak, ketika seluruh amal ibadah kita sudah ditimbang oleh Allah, ternyata masih dapat pahala-pahala lain yang kita nggak tahu ini pahala apa. Apa kata Allah? Inilah doa-doa yang kamu minta oleh diri lebih jauh. Nanti Allah akan kasih dalam hati. Intinya dari sini adalah tugas kita hanya adalah jangan menuntut Allah untuk diijabah atau tidak. Karena ketika kita dikasih kesempatan doa oleh Allah itu adalah sebuah nikmat. Karena pada hakikatnya doa adalah permintaan dari orang yang rendah kepada yang lebih tinggi. Permintaan doa adalah permintaan dari seorang yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Ketika kita Allah dikasih kesempatan kita doa, berarti Allah sedang memberikan kita nikmat. Kita ngaku kita rendah, Allah tinggi. Makanya dikatakan orang yang tidak pernah berdoa adalah orang-orang yang sombong. Kenapa? Dia tidak pernah mau merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna doa nih. Jadi orang yang tidak doa adalah orang yang sombong. Salah satu bentuk doa adalah sholat. Yang kedua, masalah sholat yang bisa masuk surga. Kata dia mau main pakai logika. Tapi dalam hidup ini banyak hal-hal yang bisa pakai logika. Kami bisa pakai logika. Termasuk dalam hal ibadah. Allah sudah tegaskan, kalau mau masuk surga, jadilah hamba. Kan gitu. Kita sudah bahas tadi. Pada kulit ibadah, jadilah hamba dengan cara sholat. Jadi syaratnya kalau masuk surga harus sholat. Gimana kalau nggak sholat tapi kita sadar masuk surga nggak masuk, masuk. Barang siapa mengucapkan maqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Kita bahas kemarin nih. Semua orang yang meyakini mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Allah sudah jamin. Yang tidak jamin apa? Mampir apa enggak? Itu masalahnya. Masuk surga sih tapi mampir. Mau? Bahas tentang amiyah, hawiyah itu bahas kemarin masalah neraka, jangan dibayar. Jadi intinya kalau dia mau pakai logika silakan. Kita aja bisa mendoakan semoga Allah kasih dia pemahaman yang benar. Baik aja kali ya. Ya, nanti sendiri kalau mau berdoa. Subhanallah wa bihamdihi.